Madu adalah substansi kental yang dihasilkan oleh spesies lebah madu yang dikumpulkan dari sari-sari bunga. Madu telah dimanfaatkan manusia sejak 3.500 tahun yang lalu sebagai bahan makanan serta pengobatan. Ada sekitar 20.000 spesies lebah di seluruh dunia, namun hanya ada 7 spesies dari genus Apis yang diketahui dapat menghasilkan madu. Spesies terbesarnya dari genus ini adalah Apis dorsata atau lebah madu hutan. Lebah jenis ini memiliki ukuran 3 kali lipat dari lebah madu ternak serta dapat menghasilkan lebih banyak madu. Madu hutan sialang adalah yang paling terkenal di Indonesia, berasal dari Riau dan Jambi. Kali ini, Natur Felicity akan mengajak kalian semua melihat bagaimana proses pencarian serta proses panen lebah madu hutan sialang yang cukup terkenal. Memasuki bulan Februari hingga April dan di bulan Oktober hingga Desember adalah saat yang tepat untuk memanen lebah madu hutan. Lebah madu hutan dikenal suka membuat sarang di pohon-pohon tinggi di hutan belantara. Peralatan memanjat seperti tali, pasak, dan palu sangat dibutuhkan dalam proses panen sarang lebah. Perburuan lebah hutan membutuhkan tim yang kompak. Biasanya terdiri dari 3-5 orang dengan peran kerja masing-masing. Pagi hari adalah saat yang tepat untuk memulai perjalanan. Bukan maksud apa, namun perhitungan jarak tempuh menuju lokasi sarang yang lumayan jauh. Perjalanan biasanya memakan waktu 3-5 jam membelah lebatnya hutan belantara. Tidak jarang di perjalanan mereka bertemu dengan binatang buas. Untuk menemukan sarang lebah hutan, biasanya pemburu sudah menandai pohon-pohon yang menjadi sarang lebah di tahun-tahun sebelumnya. Naluri navigasi pemburu membantu mereka dalam menemukan pohon yang dimaksud. Biasanya lebah hutan akan membangun sarang di pohon yang sama tiap tahunnya. Ini adalah pohon sialang, pohon yang paling disukai lebah madu untuk membangun sarang. Pohon sialang memiliki ketinggian di atas rata-rata di hutan, umumnya 40-70 meter. Dedaunan yang rimbun dan cabang horizontalnya sangat ideal lebah madu untuk membangun sarang. Inilah bagian tersulit dari pengambilan sarang lebah hutan. Lihat saja pohon tempat bersarang lebah berdiameter 2-3 meter. Pohon yang cukup besar, bukan? Salah seorang pemburu di dalam regu harus membuka jalan pertama untuk menaiki pohon. Pasak kayu dan paku satu persatu ditancapkan ke pohon sebagai pijakan. Kesabaran sangat dibutuhkan untuk sampai di ketinggian pohon. Setelah itu, tidak lupa untuk memasang tali temali, berguna sebagai pengaman serta alat bantu dalam mengangkut hasil panen nantinya. Lihatlah sarang Apis dorsata sebanyak ini. Ratusan liter madu ada di depan mata. Mungkin kali ini adalah musim madu hutan yang terbaik. Penggunaan asap dan pakaian khusus diperlukan untuk menghalau sengatan lebah. Dari caranya merayap dari cabang ke cabang, mereka adalah pemanjat berpengalaman. Lihatlah satu persatu sarang lebah berhasil dipanen. Ember dan tali digunakan untuk menurunkannya. Regu di bawah bertugas untuk mengamankan hasil tangkapan. Menarik ember naik turun bergantian hingga proses panen madu selesai. Musim panen kali ini menghasilkan cukup banyak madu. Madu hutan sialang memiliki tekstur yang bagus dengan warna sedikit cerah. Kekentalan madu tergantung pada musim panen. Ketika musim hujan, biasanya didapati madu dengan kandungan air yang lebih banyak. Madu yang sudah diperas kemudian dimasukkan ke dalam jerigen untuk mempermudah dalam proses pengangkutan dan siap untuk dijual. Madu hutan biasanya akan ditampung oleh pengepul. Madu hutan dihargai 70-90 ribu per liternya, tergantung kualitas madu. Hasil yang cukup lumayan, bukan? Di pengepul, madu hutan akan dibersihkan dan disaring hingga bersih dan siap untuk dipasarkan.
Pengemasan ulang dilakukan untuk meningkatkan harga jual madu. Di pasaran, harga madu hutan berkisar antara 120 sampai 150 ribu per liternya. Dan seperti inilah wujud akhir madu hutan sialang yang sering kita konsumsi. Bagaimana menurut kalian? Jika suka video ini, jangan lupa like dan subscribe. Semoga dengan tayangan ini dapat menjadikan manfaat bagi kita semua.